orang tuaku, aku tak mau dikalau aku di madu. Gitu kan? Semua mungkin termasuk istri saya. Sama. Tahukah kita bahwa pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha yang sangat terkenal? Saya tahu ada pengusaha dengan perusahaan yang sangat terkenal, itu istrinya 40 orang. Iya. Jadi di kalangan kaum Cina itu ada yang namanya sistem family peternakan. Beternak manusia. Iya. Saya bukan gojekan, bukan sedang melucu. Ya, biar Bapak Ibu mengerti bahwa saya hari sedang mengajak menghitung langkah. Bahwa musuh-musuh Islam itu memang bergerak luar biasa. Kita nggak boleh punya anak lebih dari 2, dia anaknya banyak. Kita kalau ada suami nikah lagi fasik, keluarganya hancur. Ya, akibatnya sampai bubar, sampai cerai, balik lagi, cerai lagi. Itu fakta. Sementara mereka ada yang punya istri 15, 25, 40. Silakan kalau ada yang menganggap saya menyebar hoax, silakan di searching. Karena mereka punya strategi untuk strategi namanya populasi, overpopulation. Maka kalau orang-orang Cina punya bayi meninggal, itu tidak dilaporkan ke RT dan RW. Kenapa? Karena nanti akte kelahirannya akan dipakai untuk orang yang datang dari Cina. Sayangnya kaum muslimin yang mayoritas ini tidak ditopang oleh lurahnya, oleh camatnya, oleh pejabat-pejabat yang sedang berkuasa. Nanti mereka baru mengiyakan omongan si Alfian ini kalau udah pensiun. Penyakit pejabat-pejabat muslim, pejabat-pejabat pribumi, ya Parindo, baru mengakui sebuah kezaliman, kebohongan, kekacauan, kejahatan politik kalau sudah pensiun. Kita sulit bertemu dengan orang sekaliber Amiruddin Siregar, dia ketua DPW Muhammadiyah DKI, dia sedang aktif di tentara. Jadi di ketentaraan ditanya, Saudara Amiruddin, Anda mau memilih ketua Muhammadiyah Jakarta atau Anda keluar dari tentara? Dia bilang apa? Saya memilih keluar dari tentara. Atau Jenderal M. Yusuf, ya. Jenderal M. Yusuf itu satu hari datang ke tempat rumah Pak Harto di Cendana. Lalu di sana dia bertemu dengan salah satu pengusaha Cina yang menggunakan celana kolor, celana pendek. Wah, dengan luar biasa, dia hampir tempeleng. Sekarang dari kopral sampai jenderal semuanya nunduk di hadapan orang Cina. Terus terang saja, saya ingin katakan para jamaah sedang subuh yang berbahagia. Mari kita masuk di bagian apa? Yang pertama, kita ini butuh orientasi pemahaman menurut sumber aslinya aplikasi Islam secara profesional dan konstitusional. Kita butuh. Islam ini adalah sebuah ajaran bukan hanya ibadah. Ini kadang-kadang udah rajin sholat, rajin puasa, jidatnya hitam, apalagi hafal 34 juz. Kenapa Bu ketawa Bu? Ada. Nah itu ngomong dia juga. Ya kan? Itu yang di Mekah yang ngurusin sholat taraweh, kan dia memuji-muji Putra Wong Solo. Ini manusia soleh, hafal 34 juz. Tapi bohong. Ini bukan saya mengada-ada, ini ada. Jadi kita ini mayoritas jadi bahan olok-olok. Jadi yang pertama para jamaah kita memulai untuk pentingnya kita mengorientasikan keislaman. Yang kedua, kita perlu dan relasi eksternal. Saya memasuki tahun ketiga di Solo ini sebenarnya merasakan betul ternyata sangat tidak mudah merajut potensi internal umat Islam. Jadi musuh-musuh itu telah masuk menanamkan di samping iblis. Jadi peran terberat bagi orang berilmu, perjuangan terberat bagi orang kaya, terberat perjuangan dalam menjaga sombong, untuk tidak merasa paling pribumi, tidak merasa paling kaya, tidak merasa paling banyak pengikut. Ya. Mungkin di sini ada saudara canggih, kita berasa bagaimana gerakan-gerakan ke depan tidak semudah sebelumnya. Jadi para jamaah yang berbahagia ini mungkin bagian yang harus kita perkuat. Maka dalam peran Islam sebagai Muslim kita harus perjuangan terberat ini membangun diri, saksiyah, membangun pribadi, terutama
Ini dan untuk kita semua. Yang berikutnya adalah pemberdayaan komunitas. Kita punya pertanyaan sekarang. Kemarin kita sudah berhasil menyelenggarakan subuh berjamaah remaja se-Solo Raya 1.300 orang. Lewat ahad kemudiannya kembali karena dengan mobilisasi tidak bisa dijadikan ukuran untuk sebuah eksistensi. Belum partisipasi. Kalau kita hadir di sini, kita hadir dengan jumlah yang terlihat ini, saya menyatakan jamaah yang hadir di sini ada jamaah yang ingin hadir karena ingin partisipasi. Karena mobilisasi biasanya disiapkan mobil, diantarkan, ditunggu, di mobilnya ada makanan. Saya tanya jamaah yang ada di sini, apa ada yang menjemput Anda untuk hadir ke sini? Halo? Nggak ada kan? Ada yang menyuruh Anda ke sini? Ada yang mengancam Anda ke sini? Nggak ada. Saya pikir ini mungkin pesan buat semua jamaah, kita terus membangun. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bisa berlanjut dalam artian yang sesungguhnya. Jadi artinya pertemuan-pertemuan kita ke depan ini pertemuan yang membutuhkan kebersamaan yang berdasarkan keimanan yang sudah kita awali tadi dengan hal-hal yang berhubungan dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan. Yang keempat adalah penyiapan SDM. Penyiapan SDM artinya penyiapan orang yang akan berperan. Saya punya pertanyaan yang tidak banyak saya puas untuk mendapatkan jawaban. Sekarang di masjid ini saja. Acung tangan bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sedang belajar di AMN. Apa itu AMN? Akabri. Akademi Militer Nasional. Acung tangan. Siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya sedang pendidikan di Akademi Militer? Dan hampir di semua masjid saya tanyakan tidak ada. Jangan salahkan kalau Jenderal Kristen yang memimpin. Kita selalu komplain, pemimpinnya jangan Kristen, jangan. Anak kita nggak pernah sekolah di situ. Siapa anak kita yang sedang pendidikan di Akpol? Nggak ada juga. Bisa nggak dibayangkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita akan berhadapan dengan serius. Sekarang hampir di semua posisi itu adalah orang-orang salib. Dulu ketika Pak Harto masuk pada hasil pemilu tahun 1997, tokoh-tokoh Islam itu dengan sumringah bilang, oh kita ini umat Islam 96,6% Muslim pejabatnya. Lalu saya jawab, pejabat pucuk itu bukan ukuran, justru pejabat tengah yang namanya dirjen, itjen, sekjen itu yang berpengaruh. Kalau Anda pelajari kementerian-kementerian di masa akhir periode Pak Harto jadi presiden tahun 1997, karena kan pemilu kita setelah 97 itu adalah pemilu yang terjadi pada tanggal tahun 1999. Pak Harto lengser hari Kamis tanggal 21 bulan Mei jam 9:50 membacakan pengunduran diri. Itu namanya orang yang satria. Padahal beliau sudah pernah bisa membuat swasembada beras. Beliau telah membangun 999 masjid. Ini ada orang ngurus negara tambah berantakan, nggak keruan, hutangnya sudah 17.000 triliun. Ya. Yang belum tahu hutang itu ada 3, hutang negara, hutang BUMN, dan hutang bank swasta. Jadi total hutang negara kita menurut para analis dan pakar ilmu ekonomi dan ilmu moneter secara nasional hari ini hutangnya ada 17.000 triliun. Kenapa seolah-olah tidak ada apa-apa di masyarakat? Kenapa seolah-olah? Karena kita tuh lebih percaya kepada Allah. Walaupun ini sebuah sikap yang tidak bagus. Karena kita perlu mengimbangkan hablum minallah wa hablum minannas. Nah, relasi-relasi sosial, relasi-relasi politik, relasi-relasi yang berhubungan dengan bisnis itu tidak menjadi bagian dari kita. Sehingga kita yang punya agama, musim haji, yang jual mukena, yang jual sejadah, yang jual karpet, orang Cina. Kita yang pergi haji, dia yang kaya. Tadi Idul Kurban, ya Idul Kurban mungkin bapak-bapak belum tahu. Mungkin Pak Ustadz ada yang bisnis kambing, sapi, paling untung kita sampai 20 juta. Sementara yang namanya marketplace yang dibuat di sistem perbankan yang sifatnya online, jaringan Cina mengambil keuntungan 27 triliun setiap Idul Adha.
Antum punya kambing, punya sapi, jualan, paling dapat untung 200.000, 300.000 seekor. Mereka satu ekor tuh bisa dapat untung sampai 1 juta. Tanpa harus repot-repot nuntun sapi. Ini saya buka saja, di antara kelemahan umat Islam itu tidak mempunyai sistem yang dibangun untuk bidangnya masing-masing dan saling menolong sesama muslim. Padahal Quran mengajarkan wal mu'minin wal mu'minatin kal bunyanhum yasdum ba'dumba. Bahkan ada orang muslim, ormas Islam malah lebih mau jagain gereja. Lebih mau datang ke Vatikan untuk memanggil paus biar datang ke Indonesia, nggak punya kerjaan. Tahu Pak orangnya? Ini bapak-bapak ngeliat-liatin saya antara minta disebut nama juga, sebut nama kena pasal Pak. Ya, udah tahu aja dah, ya. Nah ini jadi pada pagi ini Bapak Ibu sekalian kita coba untuk memahamkan bahwa apa yang sedang kita hadapi hari ini merupakan bagian yang harus kita diskusikan dan kita buat solusinya. Nah mudah-mudahan dengan waktu yang kita punya kita sampai kepada apa yang perlu kita lakukan berikutnya. Yang kelima, adanya beberapa sentra-sentra institusi umat yang perlu dikelola dengan baik, di antaranya pasar. Ya, pasar-pasar umat Islam ini sebenarnya sudah hancur sejak tahun 2002. Tahun 2000-an. Sejak pasar Tanah Abang, pasar Curug Tangerang, pasar Panimbang Pandeglang, pasar Klewer Solo, pasar Turi Surabaya, pasar Cianjur Jawa Barat, pasar di Sulsel, pasar di NTB, pasar di Tobelo. Jadi saya sendiri cukup terhenyak. Begitu dahsyatnya mereka menghabisi pasar-pasar rakyat, maka dengan demikian mereka buat retail, ya, yang namanya titik-titik yang ada di tiap pojok. Jadi ekonominya dihabisi. Sekarang kita lihat lagi ACT, ya. Apa itu ACT? Aksi cepat tanggap. Dari mana ACT itu adalah kelanjutan atau salah satu unit kegiatan dari dompet duafa. Apa dompet duafa itu? Dompet duafa merupakan akumulasi filantropis pengumpulan dana yang dilakukan sejak tahun 2000 ketika boleh Allah yarham Haji Muhammad Soeharto menjadi orang yang lebih dekat kepada Islam, maka akhirnya terbitlah yang namanya Republika. Orang Republika itu adalah orang yang dianggap tanda kutip aspirator umat Islam, tapi kemudian jadi aspirator Cina juga. Terus terang saja. Jadi umat Islam ini benar-benar tidak mendapatkan informasi tentang kondisi keumatan yang memadai. Nah, dompet duafa itu merupakan satu bentuk sumbangan untuk kebakaran di sana. Dompet duafa, 1 Bapak Haji Anu, 20 juta, hamba Allah 9,5 juta. ACT sudah menyumbang ke Palestina, menyumbang ke Uganda, ke Rohingya, ke Uighur. Sekarang dicabut izinnya. Padahal jelas, kalaulah dalam satu lembaga ada yang nakal, iyalah. Bapak juga kalau punya perusahaan pasti karyawannya ada yang nakal Pak ya. Nah kalau karyawannya nakal, karyawannya dipanggil, dipecat atau dilaporkan ke polisi. Kenapa ACT dianggap ada kesalahan pengurus yang katanya gajinya 250 juta? Orang juga lihat kok Pertamina itu gajinya 3 miliar per bulan. BBM naik terus. Ya, yang mimpin juga calon presiden. Ya, pernah jadi gubernur muntahan di Jakarta, bukan gubernur asli ya, saya ini anak Betawi, nggak ada yang milih dia kan gubernur muntahan. Iya, tapi jangan lupa pemilihan gubernur yang akan datang akan mencalonkan jadi gubernur Jakarta. Mungkin modalnya kalau dulu 20 triliun, besok sekitar 200 triliun. Saya jadi wasos nih ngomong begini, saya tanya jamaah sekarang, dengan uang segitu maju jadi gubernur, lalu masyarakat kita rata-rata memilih kalau orang yang ngasih uang, kemungkinan menangnya besar atau kecil? Besar tuh. Dulu 20 triliun saja sebenarnya kalau nggak dikunci oleh Basra, Barisan Ulama Madura, nggak dikunci oleh emak-emak militan yang dikomandan oleh Ustazah Nurdiati Akmal, dan juga saya juga dapat buahnya 4 tahun penjara. Jadi sebetulnya kalau saya mau sebut, saya masih penjara itu karena gagalnya pilkada DKI. Silakan telusuri, bisa dipelajari di YouTube dalam kerusuhan Pulau Seribu tanggal 12 April tahun 2017. Bukan kasus 551,
Kalau 551 itu ucapan dari orang yang bernama Basuki Cahayapurnama yang mengatakan jangan mau dibohongi oleh surat Al-Maidah ayat 51. Itu pernyataannya tanggal 29 bulan September tahun 2016. Yang saya ceritakan tadi tanggal 12 April tahun 2017. Tempatnya sama. Bapak Ibu, tempatnya sama. Kalau tanggal dan bulan dan tahunnya beda, kira-kira peristiwanya beda enggak? Nah, mudah-mudahan paham. Ya. Jadi kita sekarang ini terus terang berhitung. Sementara untuk Pilpres dikunci dengan angka 20%. Presiden 20% itu datanya dari pemilu 2019. Coba Ibu bisa bayangkan, anak masuk sekolah di sekolah SMA sekarang tahun 2022. Tapi data yang diambil dari anak yang lain di tahun yang lain. Halo? Ini yang terjadi. Jadi kita diajak untuk melihat bagaimana negara ini dikelola oleh preman-preman yang sebetulnya preman-preman politik. Karena apa? Orang-orang yang pintar, orang-orang yang soleh mengambil formula ABS tadi. Halo, ABS tahu? Asal badan selamat, yang penting saya enggak ikut, yang penting saya selamat, yang penting saya enggak ditangkap, yang penting saya. Ya karena kita semua begitu. Kita lihat bagaimana di Sri Lanka, sampai presidennya kabur. Menterinya pun dihadang di jalan, diikat, diborgol oleh masyarakat. Nah sekarang untuk menyoal undang-undang KUHP, ya Bu, ini undang-undang KUHP ini sudah akan disahkan. Kalau yang tahu isinya itu undang-undang mengerikan sekali. Ya. Ibu sekedar ngobrol-ngobrol di pinggir jalan lalu ngeritik Pak Presiden. Aku tuh pusing, marah mudeng. Ini naik terus presiden piye itu presiden tuh. Ibu ngomong begitu saja ada yang lapor 8 tahun penjara. Terus terang saja, makanya saya heran kenapa demonstrasi untuk menolak disahkannya undang-undang KUHP itu enggak pada ikut. Mahasiswa juga tidak, masyarakat umum semua udah enggak ada lagi yang mau bergerak. Kenapa? Maju tak gentar membela yang baik. Mana ada yang mau ikut kalau enggak diongkosin? Mana mau ikut kalau enggak dikasih nasi bungkus? Ini fakta loh ya, saya tidak bisa lagi menutup-nutup. Apalagi kalau ikut kita punya posisi sebagai ASN, sebagai pegawai negeri. Udah nggak ada yang berani ikut. Aku nyumbang saja ya, tapi jangan bilang-bilang dari aku. Nah, kan gitu. Ketika keberanian hilang di banyak sektor, maka para penjahat dan para pengecut seolah-olah jadi pemberani. Dan ini terbukti dalam beberapa kejadian yang ada di negeri kita. Jadi para jamaah sekalian, pagi ini kita masuk di bagian apa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, agenda umat kita yang pertama adalah